Ada orang kan berkata, saya perlu berdoa kayaknya Pak, karena saya percaya kalau saya berdoa maka akan terjadi sesuatu yang lebih besar dalam hidup saya. Oke, tapi permasalahannya sudah banyak orang berdoa, banyak orang yang cari Tuhan di dalam doanya, beribadah, tetapi tidak terjadi sesuatu apapun dalam kehidupannya, kan begitu. Tidak ada pembalikan keadaan, tidak ada perubahan secara ekonomi mungkin ya gitu ya, secara banyak hal dalam kehidupan dia. Saudara, ada orang berkata begini, tapi kan saya cari Tuhan Pak, saya cari Tuhan saja, saya tidak cari apa-apa. Iya, itu tinggi Pak. Itu paling ideal kayak gitu. Orang mencari Tuhan bukan untuk kesembuhan. Orang datang ibadah bukan demi berkat. Orang datang memberikan persembahan untuk Tuhan, melakukan sesuatu kegiatan amal, kegiatan agama, bukan supaya dia mendapat balasan dari Tuhan. Itu agape namanya. Itu keren Pak. Itu tinggi tingkatannya, itu ideal. Tetapi tidak semua orang itu punya tingkat iman yang seperti itu ya. Kita nggak bisa menghakimi orang-orang yang datang sama Tuhan, dia perlu sesuatu gitu. Dan kalau Anda lihat dalam Alkitab, Tuhan nggak berkata begini, nggak, kamu harus cari aku karena aku Tuhan, bukan karena aku bisa memberikan kamu mujizat. Nggak pernah saudara dalam kitab Injil. Coba Anda lihat orang-orang yang datang sama Tuhan. Nanti kita akan lihat ada satu peristiwa Injil yang Tuhan nggak marah, Tuhan nggak usir dia, nggak. Orang datang pada Tuhan, ada orang buta datang pada Tuhan, Tuhan berkata, apa yang kamu mau untuk aku lakukan padamu? Tuhan, supaya aku bisa melihat, terjadilah seperti imanmu. Ada perempuan Sirofenis yang datang pada Tuhan, sempat kayaknya ditolak oleh Tuhan kan, enggak, kira-kira bahasanya begini, enggak. Gue datang pada orang Israel, bukan kepada orang kafir tuh. Tapi wanita ini berkata begini, oke Tuhan, anjing pun, karena Tuhan sempat ngomong sebelumnya kan, aku datang kepada anak kerajaan bukan kepada anjing gitu. Roti ini kepada anak itu bukan kepada anjing. Digituin saudara, digituin nih. Si perempuan yang ngomong begini, nggak apa-apa Tuhan, anjing pun itu makan roti yang jatuh dari meja Tuhan. Keren saudara. Wah, besar imanmu ibu, kata ibu. Nggak diusir sama Tuhan. Nah kadang-kadang kita ini yang mungkin ya, kita merasa kok mau cari Tuhan aja. Ada orang punya iman kayak gitu Pak, itu keren. Dia cari Tuhan saja. Yes. Tapi ada orang masih imannya dalam proses pertumbuhan. Dia perlu datang ke gereja, dia perlu cari Tuhan, dia perlu jawaban atas doa-doa. Tapi masalahnya begini, sudah berdoa tapi tidak terjadi sesuatu, kan gitu. Itu masalahnya di situ. Bukan lagi masalah tentang doa atau tidak, enggak. Dia tahu dia berdoa, tapi masalahnya doanya tidak terjadi sesuatu. Nah, Alkitab khususnya kitab Yakobus pasal yang pertama mengajarkan kepada kita, ini doa yang menghasilkan jawaban. Doa dengan iman namanya. Sebab ada orang berdoa dan meminta kepada Tuhan. Kalau kamu kekurangan hikmat dalam hidup. Tapi ada orang kekurangan banyak hal. Kekurangan sejahtera, kekurangan damai, kekurangan sukacita, kekurangan blessing secara keuangan misalnya gitu. Kita kan pelayanan kita hari Senin itu seperti itu. Rata-rata jemaat yang datang hari Senin itu kan mereka pengen ada perubahan gitu dalam kehidupan mereka. Bukan hanya secara rohani, bukan hanya perubahan spiritual, tapi perubahan fisikal juga. Nah, kita berkata kalau kamu kekurangan, minta kepada Tuhan, gitu ya. Tapi mintanya jangan bimbang, nggak boleh bimbang. Karena kalau kamu bimbang, ayat 7, orang bimbang, janganlah dia mengira dia menerima sesuatu. Berarti doa satu, doa dengan iman adalah hal berikutnya. Nah ini kita belajar. Oke, slide berikutnya. Kita sudah melewati kisah tentang Elia. Di kitab yang sama, itu Yakobus menuliskan ada satu peristiwa tentang Elia. Kita kan tanya nih, oke Pak, iman itu jadinya apa Pak? Gitu ya. Saya pengen berdoa nih, tapi saya nggak ngerti doa tentang iman atau doa dengan iman itu apa Pak? Kita sudah belajar kan kisi-kisinya berapa minggu lalu. Kehendak Tuhan di atas iman, itu. Doa itu harus memuliakan Tuhan. Ada 5 hal itu. Oke, kita sudah paham itu sebagai dasar. Nah, sekarang kita melangkah lebih lanjut nih. Alkitab mengajarkan
bahwa doa dengan iman ini seperti Elia. Seperti Elia berdoa, besar kuasa doa. Gitu. Apa itu dikatakan? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita sudah bahas minggu lalu, saya percaya itu. Bahwa ternyata doa dengan yakin atau doa dengan iman itu adalah fervent. Bahasa Inggrisnya dalam King James versi King James itu yakin itu dipakai kata fervent, yang artinya semangat, artinya sungguh-sungguh. Lalu di situ kita lihat ayat 17, Elia adalah orang biasa. Orang biasa. Orang biasa di sini artinya ada kelemahan, ada kekurangan. Itu orang biasa. Orang biasa secara mentalitas itu sama seperti kita. Saudara berkata, ya Elia manusia dewa. Enggak, Elia itu pernah stres, Pak. Elia itu pernah stres, pernah mau bunuh diri. Itu Elia. Karena dia merasa begini, gue berjuang sendirian Tuhan, gue capek. Ada, saya pernah ketemu seorang hamba Tuhan, dia berkata, cuma gue sendirian, kata gitu. Dia ada orang-orang yang merasa. Dan memang kadang-kadang itu permasalahan banyak dalam pelayan. Dia selalu berkata begini, saya sudah berjuang sendirian, yang lain tidak. Itu godaan itu hampir ke semua pelayan Tuhan. Hampir. Aneh. Itu godaan pikiran. Elia kena di situ, kena mentalnya di situ dia. Dia berkata, aduh Tuhan, saya berjuang sendirian. Pernah dia kayak gitu. Makanya Yakobus menulis Elia manusia biasa. Tengok sebelahnya, pernah stres kan? Wakeh. Pernah kan? Kita nggak bisa bilang, kok aku manusia dewa. Pernah merasa sakit hati, dikecewakan orang? Sama, gitu. Sama. Dia sama, gitu loh. Manusia biasa, pernah kecewa, pernah kepahitan, gitu loh. Iya, gitu loh. Makanya begini kan, ada orang berkata begini, gua harus sempurna dulu untuk bisa berdoa dengan iman. Enggak, saudara. Di tengah manusia biasamu, bukan manusia dewa kita, kamu boleh berdoa dengan iman. Katakan amin. Boleh gitu. Justru kita berdoa dengan iman menghasilkan sesuatu supaya manusia biasa kita itu mulai bertumbuh gitu kan. Mulai tadinya gampang stres, ketika kita melihat mujizat Tuhan, wah, gue nggak mau stres lagi deh, gue nggak mau kecewa lagi. Nah, kan harusnya begitu gitu kan. Nah, coba Anda lihat. Tapi Elia sungguh-sungguh berdoa. Ini ya, mungkin manusia biasa Elia dan manusia biasa kita sama-sama punya kelemahan, sama-sama pernah kecewa, sama-sama pernah sakit hati, sama-sama pernah merasa berjuang sendirian, sama-sama merasa pernah dikhianati, mungkin begitu ya. Manusia biasa, saudara. Kita itu begitu, saudara. Tapi jangan pernah dan jangan boleh doamu itu doa biasa. Kalau doamu doa biasa, tidak ada perubahan. Elia sendirian, dia berdoa mempengaruhi satu bangsa. Dautoni, mantan paranormal, itu dia belajar spiritualism. Dia bilang begini, orang-orang dalam dunia spiritual itu, dalam dunia kebatinan apapun itu kalau nyantet orang, kalau melakukan tindakan tindakan okultisme kepada orang lain, itu bisa, atau ramal, itu meramal orang nih. Kalau dia person, itu rekayasa bisa terjadi. Itu nanti di kali berikutnya saya akan jelaskan bagaimana itu terjadi. Tapi kalau dia meramal satu bangsa, biasanya nggak bisa, sulit. Bahkan kita lihat ya, tokoh di Indonesia aja yang katanya dia menulis kitab Noto, yang kitab Sutasoma atau apa itu, Kiai Peleret kan, yang Sinto Gendeng kayak gitu, yang apa pokoknya itu ada itu kan, yang Noto Negoro, gitu. Dia ramalkan begitu, bahwa nanti Indonesia akan ada Ratu Adil, akan makmur gitu kan. Nah, Joyoboyo, ya yang Joyoboyo, Ki, itu apa lagi, Ki, apa lagi, Mak atau saudara lihat ya, Noto Negoro itu bisa terjadi. No pertama itu Soekarno, To Soeharto, lalu no Habibie sudah tiba-tiba no Tobi gitu kayak gitu. Megawati saudara itu
Gus Dur dulu baru Megawati. Kacau itu ramalan itu kan. Kacau, mungkin 2 di awal bisa. Lalu apalagi Nostradamus. Itu seorang peramal kelas dunia. Ya, ada berapa jadi, ada berapa nggak bisa. Tapi Elia dia berkata begini, kalau aku bilang hujan nggak turun selama 3,5 tahun. Dan kalau aku bilang hujan turun, hujan pasti turun. Elia, satu negara, satu orang doang yang lemah, satu orang yang manusia biasa mempengaruhi satu bangsa. Apa itu? Kesungguhan. Iman, saudara, atau kesungguhan bisa bukan hanya diri Anda, tapi mempengaruhi orang lain juga. Ingat wanita Sirofenisia, dia berdoa untuk anaknya, bukan untuk dirinya. Iman dia itu berdampak pada orang lain. Nah, itu pentingnya. Itu kita belajar. Asal sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh itu kita bahas kemarin 7 kali dia bersujud, saudara. Itu bicara ketekunan. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa berikutnya. Nah, kita akan bahas di sini. Peristiwa berikutnya. Oke. Next. Saudara, ada cerita di Markus pasal 5 ayat 24. Ya. Saya minta satu orangnya, Lina bisa berdiri baca dengan keras sampai 34 ayat ini. Silakan Lina. Ingat. Oh, kecil itu Pak, manusia biasa kecil dengan mata yang biasa minus. Bilang baca ini. Ketawa semua ya, terus satu kali kena angin juga baru tahu. Markus 5:24 ya. Oke, baca Lina dengan keras. Oke, Markus 5 ayat 24 sampai 34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berapa tahun? 12 tahun lamanya. Itu lama. Terus Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, saudara, sakit 12 tahun, uangnya entek, fisiknya habis, uangnya habis. Namun Tengok sama sekali, tengok sebenarnya sudah sampai sebegitu belum? Sudah sampai segitu? Oke. Pas kayak wanita. Baca saudara. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu ayat 34 kepadanya. kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, kalau Anda lihat dari bagian terakhir, yang menyembuhkan wanita itu siapa sebenarnya? Ya, Tuhan. Ya, iman. Tapi Tuhan kan, dari Tuhan kan. Tapi iman juga gitu. Ya, iman juga. Imannya. Jadi imannya. Kan baik-baik ini. Imannya, sama-sama katakan, imannya ganti dengan imanku. 1, 2, 3. Imanku. Jadi ada satu peristiwa nih, seorang wanita pendarahan 12 tahun lamanya,
lalu sudah hopeless. Kalau sudah pergi ke dokter, sudah pergi kemana-mana, habis gitu. Makin habis dan makin memburuk, tidak terjadi perubahan apa-apa gitu. Tapi menariknya, dia mendengar berita tentang Yesus. Nah, saudara lihat, kita itu poin-poinnya. Lalu dia berkata dalam hatinya, asal pujaman jubah. Bahasa dalam terjemahan lain sudah dikatakan itu jumbai jubahnya. Itu bahasa Ibraninya itu zitzkit. Zitzkit. Sama-sama. Itu Ibraninya gitu. Oke, nah coba kita bedah satu-satu ya. Next. Ini penting ini. Nah, Bilangan 15 ayat 37-41 itu mengajarkan. Jadi yang dipegang oleh wanita tadi itu di gambar ini, itu ada biru itu kan. Nah itu sentuh sama itu semua nabi, semua rebai atau guru, semua pengajar itu dia pakai itu. Saya waktu ke Israel itu dikasih sama seorang keturunan Harun atau siapa itu. Wah, itu pada rumbai-rumbai naik. Itu namanya zitzkit. Zitzkit itu dalam bahasa Ibrani itu tertulis di Bilangan 15 ayat 37-41. Kenapa yang disentuh perempuan itu zitzkit? Kenapa bukan ini? Kakinya lah gitu ya. Kenapa harus itu, saudara? Nah, ternyata dalam Ibrani 37-41 di situ dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, bicara kepada orang Israel, katakan kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun temurun, dan dalam jumbai itu haruslah dibubuhi benang ungu kebiru-biruan, ya kan? Benang ungu kebiru-biruan. Nah, ayat berikutnya 39 dikatakan, maka jumbai itu akan mengingatkan kamu. Jadi nggak sembarang tuh wanita itu sentuh jumbainya, enggak. Kebetulan pegang, enggak. Dia paham sesuatu di situ. Apa? Ternyata dalam kitab tanah itu, saudara, itu kitab perjanjian lama. Orang Yahudi bilangnya tanah. Terdiri dari 3, Torah, Ketuvim, dan satunya lagi. Ada lagi. Ada 3 itu. Torah. Di Torah, Bilangan itu Torah, kitab Torah itu. Pentateuch itu. Itu dikatakan mengingatkan kamu 2 hal, saudara. Pertama, kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukan dengan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa yang kamu perbuat di dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. 1. Yang kedua, mengingatkan kamu akan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus. Yang akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allah. 2 hal. Zitzkit itu ada 2 hal. Yang pertama, mengingatkan kepada perintah Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Yang kedua, mengingat akan kebaikan Tuhan. Waktu Tuhan melepaskan orang Israel dari Mesir, jadi zitzkit, jubah itu melambangkan 2 hal. Semua orang Yahudi tahu ini, gitu. Tahu. Waktu wanita yang menderita sakit pendarahannya, kenapa dia pegang itu? Dia pegang karena 2 hal ini. Yang pertama, melakukan perintah Tuhan gagal. Loh, kenapa Pak Pendeta bilang dia gagal? Karena begini, orang kalau pendarahan itu tidak boleh masuk bait suci, nggak boleh dia. Padahal perintah pertama itu, gitu apa saudara? Tuhan hukum pertama itu, jangan ada pada warna lain, dan keempat kalau salah, hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Orang ini nggak bisa masuk ibadah, nggak boleh. Dia harus di luar perkemahan itu, karena dia pendarahan, cemar dia. Jadi yang pertama gagal, dia hanya bersandar di yang kedua, kebaikan Tuhan. Kalau Anda ingin berubah, bersandarlah kepada kebaikan Tuhan. Ada lagu berkata begini, ingat kasihnya. Ada diskotik rupanya ini, kelap-kelip lampunya. Jadi ingat saya, jadi ingat masa lalu ya, malunya kelap-kelip. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Orang
bertanya begini, bagaimana Pak? Saya itu kayaknya kurang percaya, kurang sungguh-sungguh, kurang beriman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau saudara kurang dengar firman, iman juga kurang. Maka untuk bisa si wanita tadi dia mengambil kembali memori itu tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Tuhan, apalagi ya, dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu imannya timbul di situ. Saudara, engkau berkata, imanku kayaknya kurang Pak, aku kurang sungguh hati. Saudara, pastikan yang masuk ke Anda itu firman Tuhan. Katakan amin. Yang masuk ke kita itu hal yang positif. Orang nih saudara, itu kalau dia masukin dalam benak pikirannya sesuatu yang negatif, nanti kita akan lihat, ada itu namanya sugesti. Maka itu yang terjadi. Saudara harus bersihkan dulu nih apa yang masuk, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Bersih dulu, steril dulu tuh. Menguatkan Anda atau tidak? Kalau itu menguatkan, saudara, iman timbul di situ, saudara. Nah, wanita itu dia panggil kembali di memorinya, mengingat akan kebaikan Tuhan. Itu yang penting. Ya, ingat akan kebaikan Tuhan. Saudara, untuk bisa ingat kebaikan Tuhan, ingat dulu kebaikan orang. Kayak gini. Saya ingat satu ayat Alkitab berkata begini, bagaimana mungkin kamu bisa mengasihi Allahmu yang tidak kelihatan? Yang kelihatan yang orang gitu. Ngomong, aku mengasihi, sih kelihatan gitu kan? Saudara, mengingat kebaikan Tuhan. Saudara harus belajar dulu mengingat kebaikan orang. Kita ini kadang-kadang kebaikan yang 1000, satu kesalahan sedikit, bilang kabeh yang 1000. Benar? Benar. Kenapa? Karena memang settingan kita itu lebih cepat melihat yang negatif, yang membahayakan. Itu settingan kita. Jadi dalam psikologi saudara begini, orang itu ya dimotivasi dua hal ya, hadiah atau hukuman, hadiah atau kehilangan. Itu dimotivasi. Misalnya begini, ayo rajin yuk, gue kasih 10.000. Nah gitu ya. Sama, ayo rajin yuk, kalau lu nggak rajin gue ambil 10.000 lu. Nah gitu. Paham nggak saudara? Ayo rajin, kalau lu nggak rajin, kalau lu rajin, gue kasih lu 10.000. Sama, kalau kamu nggak rajin, gue ambil 10.000. Orang itu Pak, itu tidak termotivasi dengan hadiah. Dia akan termotivasi dengan takut kehilangan. Itu nggak tahu psikologi manusia yang udah jatuh dalam dosa itu begitu ternyata gitu. Jadi nggak bisa dimotivasi dengan hadiah. Bisa, tapi lebih kecil. Mungkin 30-20%, tapi 80% kalau diancam, awas ya, gue pecat lu nanti ya, gue langsung kerja keras seperti gitu. Awas ya, putus kita nanti, gue langsung segera. Itu gitu tuh, itu settingan manusia. Makanya dengan kebaikan dan dengan ancaman atau keburukan, orang lebih ingat keburukan. Ingat keburukan, dia nggak tahu betapa baiknya orang-orang itu gitu. Dia nggak lihat itu gitu. Nah Tuhan sama. Kadang-kadang kita baru ada sedikit, kita langsung kabur, apa Tuhan. Orang gericu-gericuran gitu. Saya pernah ketemu dengan orang yang tengok sebelahnya, bukan kamu yang diomongin begitu gini. Orang kue, tenang. Oke ya, itu sisi. Nah, kembali ke lihat, coba bagian-bagian yang kita akan tutup di sini. Dari peristiwa ini, kita konklusi, kita simpulkan kaitan dengan iman dalam konteks wanita pendaraan ini 12 tahun lalu. Ada 3 poin besar. Yang pertama, mendengar, satu kita baca, 2, 3, mendengar berita tentang Yesus. Saudara pastikan begini, kalau Anda ada di posisi wanita itu, minimal separuh dari wanita itu, atau apalah, Anda lagi menuju ke situ mungkin ya, mungkin, atau saudaramu, atau itu anakmu, atau itu iparmu, siapapun, saudara bisa kasih tahu sama dia. Yang kamu harus dengar berita-berita tentang Yesus. Harus banyak dengar firman dulu. Makanya Johnson, seorang tokoh Asia, 2 over Asia, 1 Watchmeni, 2 Johnson. Watchmeni dengan tulisannya, Johnson dengan khotbah. Itu obor Asia Pak. Itu keren banget. Johnson sering mengadakan KKR kesembuhan ilahi dan hampir semua didoakan sembuh. Tapi dia bilang begini, saya akan doa untuk kesembuhan, tapi nanti di 7 hari kemudian. Kamu harus datang dari pagi dan sore. Itu sekalinya khotbah 2 jam. Baru nanti saya akan doakan kamu. Kenapa? Dia bilang begini, supaya orang itu dengar firman dulu.
Firman kuat, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Hari ke-7 dia baru 2 kali. Itu Johnson metodenya kayak gitu. Kayak gitu. Ya, nggak langsung ujuk-ujuk tiba. Sebab ada begini. Sebab saudara, itu ada orang disembuhkan karena urapan si pendeta. Pada waktu di situasi itu, angkat imannya. Tapi iman yang spontan kayak gitu, waktu dia keluar dari ibadah, sakit lagi dia. Saya banyak lihat peristiwa. Sudah mungkin dengar peristiwa ya. Saya punya teman di Senayan, Istora Senayan, datang karena usaha Reinhard Bonnke tahun 93. Teman saya itu lumpuh, Pak, pakai kursi roda. Didoakan Reinhard, maju ke depan, itu ribuan orang maju. Teman saya diceritain sama teman dia sampai nyewa mobil, sudah datang ke KKR ke Semolina itu kursi rodanya dibuang sama dia, lari ke mimbar, langsung lari nangis dia. Wah, yes, sembuh semua, kursi rodanya ditinggal. Keluar dari Istora, masuk ke mobil, turun dari mobil, lumpuh lagi. Itu iman dari situasional itu. Itu nggak kuat iman itu. Dia harus iman dari dalam dirinya. Katakan amin. Jadi nggak cukup hanya suruh pendengar motivasi. Lu datang ke kakak, wah, ya, lompat pulang dari itu lemes lagi gitu. Makanya di situ butuh firman. Katakan amin. Anda harus mendengar hal yang positif. Jaga ini Anda. Sekali Anda dengar orang berkata, sorry, gue kira bangkrut, sorry, pulih, gue kira. Sekali Anda dengar itu masuk, rusak. Anda harus situasinya dengan circle-mu yang bangun kamu. Yang engkau berkata, nggak apa-apa, maju terus. Kamu gagal, nggak apa-apa, Tuhan tolong kamu. Saya itu senang ada seorang teman, namanya Marcel dari Manado. Itu kalau saya telepon sama dia banyak kali. Contohnya tentang pengurusan visa, banyak. Itu dia saya paling suka. Padahal saya tahu itu bohong, sudah. Nggak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, Kas. Nggak apa-apa. Saya tahu itu nggak apa-apa. Ada apa-apa, aku nggak apa-apa. Tapi dengan dia ngomong nggak apa-apa, apa bisa? Saya semangat, Pak. Pernah nggak Anda ketemu orang kayak gitu? Nggak apa-apa, temenin dia, tempel terus. Dibanding dengan Anda ketemu orang yang, wah, aku pengen, wah, baik, jadi, wah, hancur, wah, saudara, itu double Anda kenanya, paham saudara? Ada ketemu orang yang, wah, percepatan panik, wah, upaya kok, aduh, hancur kita kok, saudara udah stres, ketemu dan lebih stres lagi, saudara. Saudara akan harus tempel orang-orang yang Anda ketemu orang gitu. Bisa. Walaupun Anda tahu orang kayak ono, saudara. Enggak. Masalahku berat, tapi minimal omongan dia itu membuat Anda kuat. Kan begitu, saudara. Itu tuh maksud saya. Dia telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu loh, membangkitkan iman. Maka yang kedua, dia timbul keyakinan dalam dirinya yang berkata begini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu keyakinan namanya. Dia yakin dalam dirinya karena perkataan-perkataan firman tadi, timbul keyakinan, aku sembuh pasti. Baru yang ketiga tuh, ini menarik. Dia berusaha masuk ke tengah kerumunan untuk jumpa Yesus. Saudara tahu bayangkan, itu yang ikut Yesus banyak orang, rombongan berdesak-desakan ratusan mungkin ribuan orang. Seorang pendarahan ya, itu lemes. Saya pernah muntah darah zaman dulu. Habis paru-paru saya itu keluar berapa liter tuh. Oh, bolong paru-paru saya. Lemas. Mau berdiri aja jalannya harus 4 orang. Saudara bayangkan wanita ini dalam kondisi itu. Dia kan ya udah Tuhan tahulah. Aku sumber apa Tuhan ngerti kan aku raiso. Orang banyak kayak ngene oh Tuhan. Apa mana lambe mereka. Saudara pernah ketemu orang itu. Saudara mau dekat dengan Tuhan. Di circle-nya itu biasanya itu pendeta-pendeta yang sok gitu, atau pengerja-pengerja. Saudara mau cari Tuhan, ketemu pengerja-pengerja kayak opo gitu loh. Malah kita kayak diusir-usir gitu. Saya sering kali itu. Di circle-nya itu kadang-kadang Tuhannya tidak, murid-muridnya itu, ingat gak? Satu ketika orang buta datang diusir sama murid-muridnya kan? Murid-muridnya ini yang bahaya. Nggak, di sini pengerjanya api-api. Tapi itu kan terjadi kan? Ada banyak orang datang sama Tuhan, tapi kecentok be orang. Ya kan begitu? Bukan kepada Tuhannya, enggak. Kecentok be orangnya, be orang-orangnya. Ya kan di situ gitu loh. Akhirnya aku tak mundur, hilang kesempatan. Wanita ini tabrak, Pak, sama-sama katakan tabrak.
abrak. Paham ya maksudnya? Maksudnya mentalmu itu harus fighting spirit gitu. Ya, coba tanya si siapa? Apa dia? Padu adiknya si Sky. Padu Bening, tanya sama Bening. Dia juara terus. Itu gua latihannya nggak gampang, juara. Klasik besar. Benturan kaki saya bilang sama Bening, Muay Thai itu latihannya zaman dulu pakai botol. Ada orang cuma kecentok si Tito. Pernah lihat orang kayak gitu, Bang, belum latihan kayak Bening tuh gitu loh. Ya Bening, kamu disuruh apa, tulang kerimu dihantamkan apa Bening? Iya, sama-sama tulang kering. Kadang-kadang kita perlu kayak gitu ya Pak Alus ya. Sama-sama yuk, wah gitu. Saat itu sama-sama kuat. Iki baru shoot gitu, sakit, hilang, kehilangan mujizat. Itu maksud saya. Orang kalau Anda yakin Anda sungguh-sungguh kayak punya iman seperti wanita, maju terus, mujizat udah dikatakan di depan Anda. Ya, dengar berita tentang Yesus, percaya, berusaha masuk di tengah-tengah kerumunan. Itu kesimpulan kita. Mari kita berdoa.